Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali, tentunya masih di Cafe Matematika. Masih bersama Mas Sulis di sini, setia untuk bersama-sama membahas tentang pembelajaran matematika. Nah, sahabat MS semuanya, kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu prediksi soal PAS 1 mata pelajaran matematika kelas 8. Saat ini sampai partai yang ketiga. Tentunya masih bersama Mas Sulis. Baiklah, mari kita mulai pembahasan pada kali ini. Sahabat MS semuanya, kali ini untuk prediksi PAS Matematika kelas 8, partai yang ketiga kita akan mulai dengan soal nomor 21. Pada partai yang kedua kita sudah membahas sampai dengan soal nomor 20. Kali ini nomor 21. Tentukan persamaan garis yang melalui 1,5 dan sejajar garis 3Y sama dengan 6X dikurangi 5. Nah, syarat agar dua garis jajar, ya, syarat dua garis jajar, yaitu gradiennya sama, ya. Di gradiennya sama. Oke, berarti M1 sama dengan M2. Nah, karena di sini diketahui garisnya, ya, persamaan garisnya 3Y sama dengan 6X dikurangi 5. Nah, dari 3Y sama dengan 6X dikurangi 5, ini mempunyai gradien. Untuk mencari gradiennya kita ubah ke dalam bentuk umum persamaannya. Sehingga Y sama dengan, ya, 6X dibagi 3 dikurangi 5/3. Atau Y sama dengan 6 dibagi 3 itu 2, ya, 2X dikurangi 5/3. Sehingga gradiennya, ya, sama dengan 2, ya, di sini, karena koefisien dari X-nya 2. Yang kita ubah ke dalam bentuk persamaan Y sama dengan MX ditambah C. Kemudian persamaan umumnya, untuk umumnya itu Y sama dengan MX ditambah C. Nah, karena melalui 1,5, kemudian sejajar dengan garis 3Y sama dengan 6X dikurangi 5, maka M2 sama dengan M1, yaitu 2. Nah, kemudian kita substitusikan ke, ya, 1,5, ya, dengan gradien M2 sama dengan 2, maka kita peroleh, ya, Y sama dengan
M2X ditambah C. Nah, Y-nya 5, kemudian M2-nya itu 2, X-nya 1 ditambah C. Berarti C itu sama dengan 5 dikurangi 2, itu sama dengan 3. Jadi, persamaan garis ya, yang sejajar dengan 3Y sama dengan 6X kurangi 5 melalui 1,5 adalah Y sama dengan 2X, C-nya 3, berarti ditambah 3. Nah, ini adalah persamaan garis yang diminta. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 22. Tagihan biaya listrik setiap bulan dihitung dengan biaya wajib sebesar Rp20.000. Ditambah banyaknya daya yang digunakan dengan harga per kWh-nya Rp150. Jika banyak kWh yang digunakan adalah X, besar tagihan biaya listrik dinyatakan dengan Y, nyatakanlah persamaan tersebut dengan kalimat matematika. Jadi besar tagihan listrik yaitu Y sama dengan ya biaya wajibnya 20.000, berarti 20.000 ditambah setiap kWh-nya 150. Nah, kWh-nya dinyatakan dengan X, berarti 150 dikalikan X. Ya, jadi kalimat matematikanya adalah Y sama dengan 20.000 ditambah 150 kalikan X. Nah, X di sini tergantung dari besarnya kWh. Nah, ini yang yang diminta untuk menyatakan kalimat matematika. Baik, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, yaitu soal nomor 23. Dahlan bekerja di sebuah pengrajin sepatu. Setiap bulan ia menerima gaji pokok sebesar Rp2.500.000 setiap bulan dan ditambah Rp25.000 untuk setiap pasang sepatu. Ya, yang berarti dia buat. Jika Freddy menerima gaji sebesar Rp3.500.000, maka banyak pasang sepatu yang berhasil dibuat Freddy adalah berarti di sini bukan Dahlan, di sini Freddy ya. Ya, jadi besar gajinya Rp3.500.000. Maka banyak pasang sepatu yang dibuat Freddy adalah, jadi besarnya gaji, jadi gaji itu sama dengan ya karena untuk setiap pasang sepatu yang berhasil ia buat. Ya, jadi banyak pasang sepatu itu dimisalkan X, gitu ya. Banyak sepatu dimisalkan X. Banyak pasang sepatu yang dibuat itu sama dengan X, sehingga GX gaji yang diterima itu sama dengan gaji per bulannya Rp2.500.000 ditambah dengan banyaknya pasang ini dikalikan per pasangnya ya, berarti 2.500
25.000 dikalikan X. Nah, kemudian diketahui, ya ini rumusnya, diketahui GX itu sama dengan 3.500.000. Ya, itu artinya bahwa 2.500.000 ditambah 25.000 X itu sama dengan 3.500.000. Nah, sehingga 25.000 X sama dengan 3.500.000 dikurangi 2.500.000, berarti tinggal 1 juta. Nah, maka X-nya sama dengan berapa ini? Ya, ini coret, berarti 1.000 dibagi 25. Jadi ada sama dengan 40 pasang, ya. 40 pasang sepatu. Nah, ini yang ditanyakan, ya, ada berapa banyak pasang sepatu yang berhasil dibuat oleh Freddy. Oke. Yang penting kita bisa menerjemahkan kalimat ini ke dalam kalimat matematika. Oke, kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Penyelesaian dari SPLDV yaitu X ditambah 4Y sama dengan 6, kemudian negatif X ditambah 7Y sama dengan 9. Kalau ini kita jumlahkan, ya, jumlahkan X ditambah negatif X 0, ini dijumlahkan jadi 11Y. Ini sama dengan 15. Berarti Y sama dengan 15/11. Ya, selanjutnya yang kedua, ini yang pertama, yang kedua itu kita hilangkan Y-nya, berarti X ditambah atau kita substitusikan dengan menggunakan metode campuran, ya. Oke, kita menggunakan metode campuran atau gabungan. Jadi Y sama dengan 15/11 disubstitusikan ke salah satu, misalkan X ditambah 4Y sama dengan 6, Y-nya kita ganti, maka X ditambah 4 kali, ya, 15/11 itu sama dengan 6. X ditambah ini kalau dikali berarti ini 4 kali 15 yaitu 60/11 sama dengan 6. Maka X sama dengan 6 dikurangi 60/11. Atau kalau ini 11 berarti 6/11 dikurangi 60/11. Jadi X-nya berapa di sini? Yaitu 6/11. Nah, jadi penyelesaiannya, ya, jadi penyelesaiannya adalah berapa ini? 6/11, 15/11. Ya, demikian. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya, nomor 25. Nilai A dan B yang memenuhi sistem persamaan 3A dikurangi 2B sama dengan negatif 13. 3A dikurangi 2B sama dengan negatif 13. Dan negatif 4A ditambah 6B sama dengan 18. Oke, kita selesaikan.
menghilangkan B, ya, B-nya kita hilangkan. Ini dikali 3, ini kali 1. Berarti 9A dikurangi 6B sama dengan negatif 39. Kemudian ini negatif 4A ditambah 6B sama dengan 18. Kalau ini kita jumlahkan, berarti kalau dijumlahkan ini 5A. Sama dengan ini kalau dijumlahkan, ini negatif, ini positif, berarti negatif 21. 21 berarti A sama dengan negatif 21/5. Oke, kita lanjut lagi. Kalau A-nya ketemu negatif 21/5, maka kita akan cari B-nya, ya, B. Ya. Untuk mencari B ini bisa dimasukkan ke salah satu persamaan. A-nya ada ketemu berarti 3. Jadi untuk A sama dengan negatif 21/5 itu kita masukkan ke persamaan 3A min 2B sama dengan negatif 13. Nah ini A-nya diganti negatif 21/5. Ya, dikurangi 2B sama dengan negatif 13. Baik, 3 kali negatif 21 berarti negatif ini 63 dibagi 5. Kurangi 2B sama dengan negatif 13. Nah, baik, kemudian ini kita pindah ruas, negatif 2B sama dengan negatif 13 ditambah 63/5. Nah, sehingga menjadi ya negatif 2B sama dengan ini negatif 65/5 ditambah 63/5. Negatif 2B sama dengan negatif 2/5. Ya. Kemudian B-nya sama dengan ini negatif 2/5 dibagi negatif 2. Ya. Jadi sama dengan B sama dengan karena dibagi berarti dikalikan timbalik. Ya. Jadi negatif 2/5 dikali dengan negatif 1/2. Jadi sama dengan B-nya sama dengan min kali min plus, ya, ini bagi ini habis berarti 1/5. Ya, B-nya 1/5. Oke, seperti ini. Kita akan lanjut lagi soal berikutnya nomor 26. Tentukan himpunan penyelesaian dari X/2 dikurangi Y/6 sama dengan 1. Kemudian X/3 dikurangi Y/5 sama dengan 1 juga. Nah ini kalau kita kalikan dengan 6,
maka ini menjadi 3X dikurangi Y sama dengan 6. Kalau ini kita kalikan dengan 15, berarti 5X dikurangi 3Y sama dengan 15. Nah, selanjutnya kita akan selesaikan. Ini dikali 3 kali 1, maka hasilnya 9X dikurangi 3Y sama dengan 18. Dan di sini 5X dikurangi 3Y sama dengan 15. Ini kalau kita kurangkan 4X ini habis ya, sama dengan 3. Maka X-nya sama dengan 3/4. Oke. Kita lanjutkan cari Y. Ya, kita masukkan ke sini ya, X-nya. Jadi untuk selanjutnya X sama dengan 3/4, kita masukkan ke 3X dikurangi Y sama dengan 6. Berarti 3 dikali 3/4 dikurangi Y sama dengan 6. Berarti ini 9/4. Kurangi Y sama dengan 6. Oke, berarti Y sama dengan 6 dikurangi 9/4. Jadi kalau kita samakan penyebutnya berarti 24/4 kurangi 9/4. Hasilnya adalah 24 kurangi 9 itu 15/4. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya itu adalah X-nya 3/4, Y-nya 15/4. Ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi untuk soal berikutnya. Jumlah dua bilangan cacah adalah 24, sedangkan selisihnya 2. Tentukan hasil kali kedua bilangan tersebut. Jadi misal dua bilangan cacah tersebut adalah X dan Y. Sehingga jumlah dua bilangan cacah sama dengan 24, berarti sehingga X ditambah Y sama dengan 24. Sedangkan selisihnya adalah 2. Berarti X kurangi Y sama dengan 2. Nah, di sini bisa kita selesaikan dengan mengurangi, ini habis, ini dikurangi, jadi positif 2Y sama dengan 22. Berarti Y-nya sama dengan 11. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, X ditambah Y sama dengan 24. X kurangi Y sama dengan 2. Ini kalau saya jumlahkan, ini menjadi 2X, ini habis sama dengan 26. X-nya sama dengan 13. Jadi himpunan penyelesaiannya, hasil kalinya, salah. Jadi hasil kali itu sama dengan 13 dikali 11 sama dengan 143. Ya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 28 ya. Ani membeli 8 buku dan 3 pulpen dengan membayar 104.000
Di toko yang sama, Budi membayar 84.000 untuk 6 buku dan 3 ballpoint. Merek yang sama dengan yang dibeli Ani. Tentukan jumlah harga 1 buku dan 1 ballpoint. Nah, jadi di sini 8 buku ya, ditambah 3 ballpoint itu harganya 104.000. Kemudian 6 buku ditambah 3 ballpoint itu 84.000. Nah, di sini kan kita cari harga 1 buku dan harga 1 ballpoint. Nah, ini karena koefisien dari ballpointnya ada sama, langsung saja kita kurangkan. Ini kurangi ya, 8 kurangi 6, 2, ya, 2 buku, ini habis, sama dengan 20.000. Berarti 1 bukunya itu sama dengan 20.000 dibagi dengan 2 sama dengan 10.000. Ini harga 1 buku. Nah, kemudian harga 1 buku ini kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misalkan ya B sama dengan 10.000, kita substitusikan ke 6B ditambah 3P sama dengan 84.000. Nah, sehingga di sini B-nya 10 berarti 6 kali 10.000 ya, 6 kali 10.000 ditambah 3P sama dengan 84.000. Ini 60.000 ya, ditambah 3P sama dengan 84.000. Jadi kita lanjutkan di sini. 3P sama dengan 84.000 dikurangi 60.000 yaitu 24.000. Sehingga P-nya sama dengan 24.000 dibagi 3 yaitu 8.000. Nah, sehingga jumlah harga 1 buku dan 1 ballpoint ya, jadi karena jumlah maka 1 buku ditambah 1 ballpoint sama dengan ini bukunya 10.000 ditambah 8.000 jadi sama dengan 18.000. Nah, ini jawabannya ya. Baik, kita lanjut untuk soal berikutnya nomor 29. Ketika membuka celengan adik ternyata ada 50 lembar uang yang terdiri dari 5 ribuan rupiah dan lembaran 10 ribuan. Jadi misalkan lembar 5 ribuan itu sama dengan X, kemudian lembar 10 ribuan itu adalah Y, maka karena ada 50 ya, sehingga diperoleh X ditambah Y sama dengan 50 ya. Kemudian jumlah uang itu 350.000 ya, berarti 5.000 X ditambah 10.000 Y itu sama dengan 350.000
Nah, maka di sini akan kita cari X dan Y-nya. Ya, akan kita cari X dan Y. Kalau ini saya kalikan, nah ini kalikan apa namanya, kita kalikan 5 atau kalikan 10 ya. Kemudian yang bawah itu kita bagi 1000. Nah, berarti ini 10X ditambah 10Y sama dengan 500 ya. Karena kalikan 10. Kalau ini dibagi 1000 berarti 5X ditambah 10Y sama dengan 350. Nah, ini karena sudah sama kita kurangkan. Ini habis ya, 10 kurangi 5 itu 5X. Ya, ini habis. Kemudian 500 dikurangi 350 yaitu 150. Jadi X-nya sama dengan 150 dibagi 5 yaitu 30. Nah, kemudian kita cari X sama dengan 30, maka karena X ditambah Y sama dengan 50, ya, ini 30 ditambah Y sama dengan 50, maka Y-nya sama dengan 50 dikurangi 30, yaitu 20. Nah, jadi banyak lembar uang 5 ribuan itu 30 dan banyak lembar 10 ribuan itu 20 ya. Jadi ini yang 5 ribuan. Kemudian yang ini 10 ribuan. Oke ya. Cukup mudah ya. Kita lanjut lagi untuk soal yang berikutnya. Nah, soal nomor tadi hang ya. Nomor 30. Seorang pedagang menjual ayam dan bebek 30 ekor. Satu ayam dijual dengan harga 40.000 dan satu bebek 50.000. Jika seluruh ayam dan bebek terjual habis, pendapatan yang masuk 1.320.000. Maka banyak ayam dan bebek yang dijual berturut-turut adalah. Nah, ini sama seperti yang nomor 29 tadi. Jadi ada ayam ya, dan bebek itu ada 30 ekor. Sedangkan harga ayam itu 40, ada 40.000 ayam tambah 50.000 bebek itu menghasilkan 1.320.000. Oke, kita akan sederhanakan. Ini dikali 5, ini dibagi nolnya 4 ya, dibagi 10.000 biar tidak terlalu besar angkanya ya. Jadi di sini 5A ditambah 5B sama dengan 150. Ini dibagi 10.000 berarti 4A ditambah 5B sama dengan
1, 3, 2. Kemudian ini kita kurangkan karena ini sudah sama. Ini berarti A sama dengan, ya, kan 5A kurangi 4A kan A. 150 dikurangi 132. Berarti 18. A-nya 18. Nah, karena A 18, maka ya kita substitusikan ke A ditambah B sama dengan 30. 18 ditambah B ya, sama dengan 30, maka B sama dengan 30 dikurangi 18, yaitu berapa? 12. Jadi banyaknya ayam, ya, banyak ayam ada A 18 ekor, ya, ekor. Dan banyak bebek itu 12 ekor. Nah, bagaimana? Saya kira cukup mudah ya. Demikian sahabat MS semuanya, kita sudah bahas seluruhnya untuk soal prediksi ya PAS untuk kelas 8. Nah, saya harapkan anak-anak bisa memahami dan nantinya dalam mengerjakan soal-soal PAS itu dapat mengerjakan dengan baik, dengan benar, dan memperoleh nilai yang sempurna. Untuk itu, saya ucapkan selamat belajar, semoga sukses untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.